Narasumber berbagi praktik baik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, juga buat Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia dari Magelang, selamat datang mengikuti live kami di sini, dan juga dari seluruh Aceh, terkhusus buat Bapak Ibu yang mungkin di sana sudah mendengarkan kami untuk saling berbagi praktik baik bersama di sini. Baik, selanjutnya Bapak Ibu semuanya, kita akan panggil narasumber kita berikutnya, yaitu ada Bapak Rizal, Sarjana Pendidikan MTESOL. Nah, beliau guru dari SMA Negeri Unggul Darus Saadah, Klut Raya. Nah, siapakah beliau dan apakah materi yang akan disampaikan oleh beliau? Kita sambut Bapak Rizal, Sarjana Pendidikan MTESOL. Tepuk tangan buat Pak Rizal. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sebelum saya kasih materi mau cek tingkat fokusnya karena saya sebentar lagi mau bagi door prize 1 ya bagi guru yang beruntung, oke? Nah, ini belum mulai ya door prize-nya. Setelah ini baru saya kasih 1 door prize. Oke. Coba fokus Bapak Ibu ya. Dengarkan instruksinya baik-baik. Ikut apa? NS enggak? Cuma Bapak Ibu guru yang dari Kabupaten Aceh Besar dan Banda Aceh saja. Oke, Bapak Ibu dengarkan instruksinya baik-baik. Oke. Ulangi apa yang saya katakan. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Baik, fokus. Saya mau cek fokus ya. Ayam, ayam, ayam. Bebek, bebek, bebek. Ayam bebek, ayam bebek. Ayamnya ada berapa? Yuk. Bagus. Luar biasa. Oke. Ini fokus. Saya akan kasih sebuah pertanyaan. Ini pertanyaannya berbentuk literasi dan numerasi. Ada yang guru bahasa Indonesia, guru matematik? Ada? Ada ya semuanya ya. Ini akan ada 1 door prize Bapak Ibu. Yang paling cepat menjawab dan benar akan saya berikan 1 door prize. Oke. Pertanyaannya seperti ini berbentuk literasi dan numerasi. Perhatikan baik-baik. Ada sebuah pulau, namanya Pulau Komodo dan Pulau Sabang. Oke. Kedua pulau ini berjarak hanya 30 meter saja. Kemudian, ada seekor kodok mampu meloncat sekali loncatan sejarak 1,5 meter. Pertanyaannya adalah, berapa kali lompatankah yang dibutuhkan kodok tersebut untuk tiba dari Pulau Komodo ke Pulau Sabang? Berapa kali loncatan? Silakan angkat tangan. Oke, Bapak baju biru, silakan Pak. 2. Ada yang berbeda? 20? Tunggu, kita tanya yang 20 dulu ya. Alasannya Pak, silakan. Enggak, tadi jarak pulaunya 30 meter. Kodoknya melompatnya jarak 1,5. Tadi saya pikir dibagi aja jarak dengan lompatan, hasilnya 20. Ada yang sama dengan lomba ini? Semuanya sama? Ibu berapa, Bu? 20 juga sama ya? Tapi yang benar adalah beliau. Boleh dijelaskan, Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Yang namanya kodok, kalau dalam dunia real, dia lompat kemudian berenang, kemudian lompat sekali lagi untuk ke daratnya. Seperti itu. Oh, boleh maju Pak, silakan Pak, ke depan. Iya, buat Bapak baju biru silakan maju ke depan. Luar biasa. Baik, terima kasih. Luar biasa konsentrasi dari Bapak. Siapa namanya Pak? Riki, Pak. Ini sudah 1 Banda Aceh. Luar biasa, tepuk tangan buat Pak Riki dari SMA 1 Banda Aceh. Silakan Pak. Foto. Oh, silakan. Oke, terima kasih Bapak Riki. Lanjut Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu.
Nah, itu pertanyaan literasi yang sangat singkat. Terkadang kita hanya membutuhkan logika saja, Bapak Ibu ya. Tidak semuanya harus kita buat masalah itu menjadi rumit. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Nah, saya hari ini akan mencoba berbagi sebuah praktik baik, Bapak Ibu. Saya buat namanya komik di Mega. Nah, komik di Mega apa? Sebentar lagi akan saya coba jelaskan. Saya akan mencoba menjelaskan secara detail dan saya yakin nanti Bapak Ibu bisa menerapkan hal ini di sekolah masing-masing. Hanya satu saja kuncinya, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu peduli, ya. Dan yang kedua, Bapak Ibu akan waktu untuk anak-anak. Itu aja. Jika dua hal tersebut Bapak Ibu sudah miliki, insya Allah praktik baik ini akan bisa Bapak Ibu lakukan. Seperti itu. Baik, nah ini profil singkat saya Bapak Ibu. Saya tugasnya di Aceh Selatan, tapi pendidikan saya kebanyakan ini dari TK, dari MIN ya, dari SD itu di Banda Aceh. Kemudian saya melanjutkan S2 di South Australia di Flinders University. Dan kemudian saya juga di tahun 2008 pernah mengikuti program pertukaran mahasiswa di Amerika, dilanjutkan dengan pertukaran pemuda di Jawa Tengah ya. Kemudian juga penerima beasiswa mikrokredensial. Di sini ada Bapak Ibu yang pernah menerima beasiswa mikrokredensial? Belum, sekarang ini sedang dibuka beasiswa mikrokredensial untuk guru TIK. Jika ada Bapak Ibu boleh ya. Itu full funding ya. Kemarin saya bekerja sama dengan Michigan State University, belajarnya daring di Jakarta selama 11 hari Bapak Ibu. Nggak diperangkatkan kebetulan ya. Nah, kemudian terakhir ini sebagai NSBP dan juga fasilitator untuk guru penggerak Angkatan 9 sama dengan Bu Kapten Nika tadi ya. Baik, ini alur pembahasan saya Bapak Ibu ya, sama semuanya ini menggunakan alur STAR dan juga saya mengajar itu di SMA yang mungkin agak berbeda jauh dengan SMA yang ada di Banda Aceh ataupun Aceh Besar. Kalau kami lihat ke belakang sekolah, langsung pemandangan indah, seperti di Jepang, Bapak Ibu ya. Tahu Jepang ya? Ada gunung seperti itu, gunung, hutan-hutan. Dan jika beruntung, Bapak Ibu, jika kita beruntung, pagi-pagi itu bisa melewati rombongan babi. Di dalam lingkungan sekolah, benar Bapak Ibu. Sekolah kami belum ada pagar. Banyak, oh sama dengan Aceh Besar berarti ya. Nah, kalau beruntung kita akan melewati rombongan babi yang lewat di samping pagar sekolah seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, nah ini adalah situasi murid saya Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu semuanya tidak berbeda jauh seperti itu ya. Yang pertama, ini terkait dengan motivasi, ya motivasinya yang rendah. Kalau saya analisa, kalau saya pelajari, karena saya sering itu berkunjung ke rumah murid, apalagi pada saat pandemi dulu. Saya berkunjung setiap pagi itu antar ini dulu waktu pandemi, antar berkas modul belajar, kemudian besok paginya ambil modul yang sudah dia kerjakan, antar lagi besoknya. Jadi saya sudah tahu persis seperti apa kondisi anak-anak kami di sekolah. Yang pertama Bapak Ibu, itu mereka mayoritas dari sekolah saya dari keluarga ekonomi rendah. Keluarga ekonomi yang kurang menguntungkan. Bapak Ibu mereka rata-rata pekerjaannya adalah petani, ya. Dari sebagian mereka hanya sebagai buruh tani yang meminjam tanah orang lain untuk dikelola dan bagi hasil dengan yang pemilik tanah. Itu yang pertama, ya. Dan dengan kondisi tersebut, apa yang terjadi pada anak didik kami? Pulang sekolah, ya, pulang sekolah mereka nggak sempat belajar, Bapak Ibu. Disuruh ayahnya pergi ke kebun jagung, pergi ke kebun ubi, ataupun pergi ke kebun sawit. Atau bahkan disuruh panjat pinang Bapak Ibu untuk mengambil buah pinang untuk dijual. Itu adalah kondisi siswa kami, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan belajar di luar jam pelajaran sekolah. Panjat pinang bukan 17-an, kalau 17-an ambil sepeda ya, kalau ini ambil pinang. Ya itu. Nah kemudian yang kedua adalah, kalau Bapak Ibu guru bahasa Inggris ini sudah terasa ya seperti apa perbedaan jam pelajarannya, jam wajib itu hanya 2 jam. Nah, kan ada jam lintas minat. Kalau beruntung, kalau sekolahnya mau membuat pelajaran lintas minat, atau sekarang ada yang namanya semacam gimana? Iya, bahasa Inggris lanjutan kalau sekarang. Tapi kalau Bapak Ibu yang tidak punya gimana?
Nah, ini solusinya nanti akan saya berikan ya. Kemudian itu ada pola pikir mindset kalau belajar itu hanya di kelas. Ya. Kalau hanya di kelas ya, kita memberikan materi atau kita memberikan pembelajaran itu waktunya hanya sedikit, sangat terbatas Bapak Ibu. Nah, dari permasalahan inilah semuanya tadi saya mencoba sebuah praktik baik ya, yaitu komik di Mega. Komik di Mega karena kenapa komik di Mega ini, ingat ya, akronim dari konsultasi akademik di meja gembira Bapak Ibu. Ya, konsultasi akademik di meja gembira. Karena kenapa? Kita kan punya jam istirahat ini Bapak Ibu ya. Kalau di sekolah kami 20 menit. Di sekolah lain gimana? Sama? Atau ada yang 30 menit atau ada yang 15 menit? Nah, pada saat jam istirahat inilah selama 20 menit saya coba memberikan waktu saya, tapi nggak setiap hari Bapak Ibu ya. Nggak setiap hari. Bisa jadi kadang-kadang saya buatnya setiap 2 kali dalam seminggu, tergantung dengan waktu luang yang saya miliki. Tapi saya mencoba meluangkan minimal itu 1 kali pasti ada, tapi biasanya 2 kali dalam seminggu saya luangkan waktu. Nah, caranya gimana Bapak Ibu? Pelaksanaannya itu saya hanya menyiapkan 1 buah meja. Mejanya nanti misalnya kalau mejanya pendek-pendek itu saya gabungkan 2, terus saya susun kursi sekitar 5 seperti itu, saya letakkan di dekat kantin. Nah, setelah itu apa yang saya lakukan? Saya menunggu kehadiran siswa. Tapi sebelumnya kita harus mensosialisasikan terlebih dahulu. Ya. Tujuannya apa, Bapak Ibu? Ya, komik di Mega ini, ya, konsultasi akademik ini, saya yang pertama, kalau anak-anak yang punya permasalahan dalam pembelajaran di kelas, mereka tidak punya kesempatan untuk bertanya, ataupun mereka tidak memiliki keberanian untuk bertanya, itu mereka punya waktu berbicara dengan kita, ya. Kenapa nggak berani tanya kalau nggak mampu di kelas? Yang pertama katanya nggak berani. Ya, yang kedua waktunya kepepet Pak. Kenapa nggak datang ke kantor jumpai Bapak? Nggak berani Pak. Guru di kantor saya lihat sibuk semua di depan laptop. Guru semua sibuk lagi diskusi katanya ya, bukan gosip, diskusi katanya. Jadi saya nggak berani menghampiri kalau di kantor Pak. Nah, dari hal tersebutlah makanya saya membuat komik di Mega, Bapak Ibu. Nah, silakan, Pak. Nah, tantangan pelaksanaannya seperti apa? Ini adalah tantangan ketika saya melakukan komik di Mega ini. Yang pertama, ini kan jam istirahatnya singkat, hanya 20 menit, Bapak Ibu ya. Kalau kita mempersiapkan angkat meja, misalnya butuh waktu 5 menit, itu sudah terpotong lagi. Belum lagi kita menunggu anak-anak dari kantin kembali, bawa makanannya, join di meja itu ya, berjalan itu juga 5 menit mungkin, atau 2 menit. Nah, solusinya bagaimana? Yang pertama saya mencoba mempersiapkannya lebih awal. Jadi sebelum jam bel istirahat, saya siapkan dulu mejanya di situ. Ya, supaya anak-anak nggak nunggu lagi kita mempersiapkan meja. Mereka bisa langsung join seperti itu ya. Nah, yang kedua, saya mencoba memanfaatkan kalau ada jam kosong. Ya, jam kosong guru, nah, saya buat juga itu. Nah, saya memanfaatkan mereka semaksimal mungkin ketika mereka berada di sekolah seperti itu ya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah minimnya fasilitas pendukung ketika saya melakukan praktik baik ini Bapak Ibu. Ya, solusi yang saya lakukan, saya cari sumber-sumber belajar ataupun media-media pembelajaran dari internet. Nah, sekarang kita seorang guru ini harus tumbuh yang namanya Google Mindset ya, Google Minded ya, Google Minded. Artinya apa? Sedikit-sedikit kalau nggak tahu, tanya aja Google. Semuanya ada. Betul Bapak Ibu. Nah, mau cari bahan apa? Ada di Google. Mau cari media pembelajaran apa? Ada di Google. Seperti itu. Kalau kita memang kurang mau mencoba berkreasi sendiri ya, cari di Google ada semuanya Bapak Ibu. Tinggal kita ketik aja. Nah, sekarang yang paling luar biasa ini ada ChatGPT ya, AI gitu ya. Nah, oke. Ini hanya tantangan kecil sebenarnya, dan saya yakin nanti Bapak Ibu insya Allah bisa menerapkannya di sekolah masing-masing. Nah, ini aksinya Bapak Ibu, saya ada melakukan beberapa tahapan ya. Yang pertama Bapak Ibu ya, jangan lupa melakukan sosialisasi dulu kepada anak-anak. Nanti jangan bingung, ini meja apa nih ya, kok ada di dekat kantin, kok ada di dekat lorong mau masuk ke kelas, seperti itu misalnya. Sosialisasi dulu kepada anak-anak, apakah itu ketika Bapak Ibu mengajar di kelas, atau ketika upacara bendera, disosialisasikan. Kita hari ini dan hari ini ada komik di Mega pada saat jam istirahat. Kalau mau join, anak-anak yang kira-kira mau join, suka dengan pelajaran Ibu, atau mau bertanya masalah apapun,
Atau mau main game, boleh join seperti itu. Kita jelaskan ke anak-anak ya, kegiatan apa-apa saja yang dilakukan di Komik Bhinneka ini. Dan yang paling penting adalah koordinasi tadi. Koordinasi, kita harus komunikasikan kegiatan kita dengan kepala sekolah, dengan wakil ataupun rekan sejawat yang lainnya misalnya ya. Mana tahu ada rekan sejawat yang tertarik nantinya untuk mengikuti jejak kita, seperti itu Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah harus mempersiapkan terlebih dahulu aktivitas yang akan dilakukan. Nah, aktivitas inilah yang menjadi penentuan Bapak Ibu. Caranya seperti apa? Kalau misalnya ada anak didik kita yang mau bertanya tentang apakah pembelajaran, dia mau konsultasi secara pribadi, kita prioritaskan dia dulu. Seperti itu. Namun, jika ada anak-anak yang hanya mau join saja, kalau kami bahasa Inggris kan lebih ke conversation gitu ya, atau bercakap-cakap, atau permainan games lah seperti itu ya, mau hanya join untuk games, nah itu kita harus mempersiapkan gamesnya juga. Permainan apa yang mau kita lakukan, aktivitasnya seperti apa, media pembelajarannya seperti apa. Nah ini harus kita persiapkan di awal sebelum kita melakukan Komik Bhinneka Bapak Ibu. Nah kalau pelaksanaannya gimana? Nah, kalau game-games itu kan banyak sekali ya, untuk bahasa Inggris misalnya, itu ada chain cards game, kita hanya membutuhkan flashcard ya, atau kartu bergambar ya. Kartu bergambar untuk mengajak anak-anak berinteraksi, ataupun melakukan dialog singkat sederhana seperti itu. Ataupun boleh juga bawa laptop, bawa speaker, dengar musik, liriknya dipotong-potong. Kita melengkapi lirik tersebut. Nah, lagunya harus lagu bahasa Inggris. Kebetulan pelajarannya bahasa Inggris. Kalau bahasa Aceh nanti lain lagi lagunya. Nah, bahasa Inggris ya kebetulan ya. Kemudian ataupun boleh bercakap-cakap no-brainer conversation, artinya percakapan yang nggak butuh pemikiran. Jangan kita bahas tentang teori atom nanti ya, atau teori kognitif apa tadi Pak? Dingin ya, dingin apa ini yang buat es putar ya? Koligatif ya, itu. Hal-hal yang sederhana yang memang kita coba merangsang si anak-anak tersebut untuk mau menggunakan bahasa Inggris seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah ini adalah hasil ataupun refleksi yang saya lakukan Bapak Ibu ya. Setelah saya melihat kegiatan ini, memang kegiatan ini kita tidak bisa melibatkan semua siswa, tidak. Seperti yang dibilang oleh Pak Rani tadi, ini adalah kurikulum merdeka. Tujuan kita bagaimana kita mengakomodasi minat dan bakat siswa kita sesuai dengan apa yang mereka senangi. Kalau mereka senang bahasa Inggris, otomatis mereka join tadi ke meja gembira tadi Bapak Ibu. Ya, kita tidak bisa paksakan anak-anak murid yang lain yang suka biologi, ayo kita paksa, nggak boleh. Karena mereka sudah ada yang namanya kodrat dirinya masing-masing. Tinggal kita sebagai guru tadi mempertebal kodrat tadi, memperkuat kodrat yang telah mereka miliki. Itu. Nah, makanya saya bilang kalau memang Bapak Ibu bisa berkolaborasi di sekolah, ada guru biologi satu buat hari Senin misalnya, guru matematik buat hari Selasa, itu lebih mantap lagi Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, saya lihat di sekolah saya guru biologi dan matematik itu sudah tanya-tanya caranya gimana Pak, ya. Dan kelihatannya saya dengar itu 2 minggu lagi mereka mau, nah itu sudah mulai tertarik 2 orang, ya. Dan yang kemudian tentu saja Bapak Ibu guru itu harus peka dan peduli. Kalau kita mau membuat anak didik kita itu berhasil, ya, membuat anak didik kita itu terbentuk seperti apa yang kita harapkan. Kita seorang guru dan pendidik ini merupakan sebuah pekerjaan yang paling berat sebenarnya. Di antara semua jenis pekerjaan di dunia ini, yang paling berat itu adalah menjadi guru yang baik Bapak Ibu. Ya, guru yang baik seperti apa? Yang harus peduli. Kalau kita sendiri belum peduli kepada mereka, kita sendiri belum mampu bagian kita, dan juga inspirasi serta motivasi yang kita berikan sebagai seorang guru Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir, komunikasi dan kolaborasi. Apapun yang baik Bapak Ibu lakukan di sekolah, coba komunikasikan dengan berbagai pihak. Kolaborasikan, ajak mereka kerjasama. Komunikasikan, mana tahu Bapak Ibu nanti ada yang tertarik untuk melaksanakan praktik baik yang telah kami coba lakukan. Ataupun Bapak Ibu punya praktik baik sendiri, komunikasikan dengan orang lain. Komunikasikan kepada guru-guru yang lain. Agar praktik baik ini bisa tersebar, ya, tersebar kepada semua
insan pendidik yang ada di daerah kita. Sehingga apa? Pendidikan yang bagus, pendidikan yang berkualitas itu bisa kita berikan terhadap anak-anak didik kita di sekolah. Nah, baik Bapak Ibu, itu hanya penyampaian singkat dari saya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu dapat terinspirasi. Dan ini adalah kata-kata mutiara terakhir dari Albert Einstein. Seni ruang kelas yang menyenangkan bagi anak-anak didik kita di sekolah. Semoga nanti mereka bisa menjadi apa yang mereka harapkan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.